Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam anak-anak. Waalaikumsalam Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, baik. Alhamdulillah ya kalau sehat semua. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama ya. Silahkan untuk mengajak teman-temannya berdoa. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Pelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Nah, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan absen dulu kehadiran kalian. Eka. Hadir, Bu. Niki. Hadir, Bu. Martika. Martika ada? Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, sebelum beranjak ke materi, Ibu ada sebuah kalimat yang bisa membuat kalian nanti bersemangat buat belajar. Nah, nanti yang bisa mengartikan makna dari kalimat tersebut bisa langsung mengungkapkan ya, bisa angkat tangan ya. Jadi seperti ini kalimatnya. Kemarin adalah sejarah, esok adalah misteri, hari ini adalah anugerah. Ya, siapa yang bisa? Apa maksud dari kalimat tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan Martika. Kalau menurut saya, kemarin adalah sejarah. Menurut saya, karena kemarin itu hari yang tidak bisa diulang dan bisa dijadikan pelajaran. Kemudian untuk hari esok adalah misteri, itu karena kita tidak tahu esok hari itu kita akan seperti apa. Kemudian untuk hari ini adalah anugerah, karena apa yang kita lakukan hari ini harus selalu disyukuri dan dilakukan secara maksimal. Seperti itu. Ya. Ya, benar sekali ya. Tepuk tangan buat Martika ya. Ya, jadi dapat Ibu simpulkan bahwa benar yang dikatakan Martika tadi. Kemarin itu adalah sejarah. Jadi misalnya gini, kalian sudah melewati hari-hari dalam satu hari itu 24 jam, satu hari satu malam. Kalian melewati banyak hal, baik itu hal baik maupun buruk. Misalnya, pada saat kalian berbicara dengan teman kalian. Nah, kalian itu mengungkapkan sesuatu hal yang menurut kalian baik, tapi ternyata menurut orang lain itu belum tentu baik. Nah, itu adalah kalian menyakiti hati seseorang. Nah, di situ kalian ada kan di suatu ketika, satu hari itu ada yang namanya waktu santai kalian pasti ada. Nah, di situ kalian merenung, oh iya ya, ternyata tadi ada kata-kata saya yang menyakiti teman saya. Nah, dari hal itu kalian bisa menjadi pelajaran. Oh iya, sebaiknya saya besok tidak mengulang kata-kata yang membuat sakit hati orang. Saat saya berbicara, sebaiknya saya harus memperhatikan apakah yang saya ucapkan itu menyakitkan atau enggak. Seperti itu. Nah, kemudian contohnya untuk yang esok adalah misteri. Kalian tidak mengetahui apakah besok kalian akan bahagia, ataukah besok kalian sedih, atau bahkan kalian masih ada atau tidak besok. Nah, di situ adalah masih misteri. Kalian hanya bisa berdoa, berencana, tapi belum tentu. Kemudian
hari ini adalah anugerah. Gini, contohnya kayak yang tadi, kalian merasa bahwa kalian sudah menyakiti perasaan orang lain. Terus hari ini kalian masih hidup, kalian bisa minta maaf pada teman kalian yang sudah kalian sakiti hatinya tadi. Karena kalian memang tidak sengaja, tapi pendapat orang kan pasti berbeda ya. Kalian minta maaf, akhirnya kalian bisa berteman lagi. Nah, seperti itu adalah sebuah anugerah. Ya, bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Ya, sekarang Ibu mau tanya, kemarin kita sudah belajar materi tentang apa ya? Minggu lalu, siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, apa Eka? Jurnal penyesuaian sama neraca saldo sebelum penyesuaian. Kan neraca lajur. Ya. Oh iya, iya benar. Jadi kita sudah belajar jurnal penyesuaian, terus kita juga sudah belajar neraca lajur. Nah, dari semua materi yang sudah Ibu sampaikan, apakah ada yang masih belum dipahami atau perlu didiskusikan lagi? Sudah, Bu. Sudah cukup paham. Oh iya, alhamdulillah ya kalau sudah cukup paham. Sekarang kita bisa melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar yang namanya laporan keuangan. Nah, untuk laporan keuangan, harapan Ibu nanti kalian dapat mengetahui apa itu laporan keuangan. Terus cara penyusunan dari laporan keuangan. Kemudian juga apa saja sih yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan tersebut. Mengenai materi laporan keuangan, ya Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian membaca buku, membaca materi mengenai materi laporan keuangan. Gimana? Bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, silakan. Nah, baik anak-anak, setelah kalian membaca materi laporan keuangan, siapa yang sudah paham apa itu laporan keuangan? Silakan. Saya, Bu. Sambil Ibu Laporan menunjukkan materinya ya. Ya, silakan Niki. Laporan keuangan itu adalah laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik dari transaksi pembelian maupun penjualan, baik secara tunai maupun kredit. Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih Niki. Benar sekali ya. Sama-sama. Apakah PPT Ibu sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya. Ada lagi yang mau menyampaikan apa itu laporan keuangan? Saya. Ya, silakan. Ya, jadi menurut saya, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Ya, baik. Betul sekali ya, Ika. Ya. Jadi anak-anak, laporan keuangan itu adalah sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut. Nah, biasanya laporan keuangan itu catatan keuangan perusahaan
Baik, dalam pembuatan laporan keuangan ini dilakukan dalam periode tertentu. Biasanya perusahaan itu kalau membuat laporan keuangan ketika periode akuntansi perusahaan mereka memasuki akhir periode, dan untuk periode akuntansi ini ditentukan oleh perusahaan itu masing-masing. Jadi tiap perusahaan itu ada yang berbeda, ada yang di akhir tahun, bahkan juga ada yang beberapa bulan, seperti itu. Nah, pada dasarnya suatu laporan keuangan itu merupakan hasil dari proses akuntansi sebagai alat yang digunakan untuk komunikasi antara data keuangan atau kegiatan suatu perusahaan dengan data atau aktivitas tersebut. Nah, jadi laporan keuangan ini isinya adalah transaksi yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Semua transaksi ya, yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Nah, biasanya laporan keuangan juga sering disebut sebagai produk akhir dari proses akuntansi, karena perusahaan itu pasti membuat laporan keuangan ini. Seperti itu ya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, untuk selanjutnya, apa sih gunanya laporan keuangan itu? Penting nggak sih laporan keuangan itu? Nah, siapa yang bisa menjawab ini? Ada yang sudah tahu? Atau masih belum ada yang tahu? Belum tahu. Ya, baik. Ibu jelaskan ya. Jadi tujuan atau manfaat dari laporan keuangan ini, itu yang pertama sebagai media review. Nah, sebagai media review yang mana perusahaan itu akan mereview kinerja dari perusahaan. Apakah perusahaan itu kinerjanya sudah bagus ataukah masih belum, masih ada yang kurang. Jadi bisa digunakan untuk menilai dari perusahaan itu sendiri. Jadi gini, ketika memberikan pengaruh terhadap kelangsungan bisnis ke depannya menjadi lebih baik. Nah, jika laporan keuangannya itu menunjukkan baik atau biasanya disebut laba, mengambil ini yang kedua sebagai pedoman membuat keputusan yang biasa dilakukan oleh perusahaan. Laporan keuangannya sudah dibuat kemudian digunakan sebagai pedoman membuat keputusan. Contohnya gini, jika laporannya itu menunjukkan laba, tingkatkan, setidaknya perusahaan itu harus bisa mempertahankan yang mau rugi. Itu seperti itu. Jadi kemudian yang ketiga, membantu menciptakan strategi baru. Strategi untuk apa? Misalnya dalam perusahaan itu mengalami kerugian. Nah, jadi perusahaan harus bisa membuat strategi baru yang mana strategi itu digunakan untuk mengembalikan yang awalnya tadi rugi agar ke depannya, periode selanjutnya, itu perusahaan bisa laba dan tidak mengalami kerugian lagi atas perusahaan. Mungkin ada yang tahu? Siapa yang sudah tahu? Mohon maaf pertanyaannya. Ada yang tahu atau masih? Oh iya, ada yang tahu yang poin keempat, meningkatkan kredibilitas perusahaan. Siapa yang sudah tahu? Belum tahu, Bu. Nah, iya. Jadi gini ya, perusahaan yang membuat financial statement akan menunjukkan bahwa perusahaan itu sudah menerapkan sebuah sistem perekapan data yang terpercaya, yang akurat, serta tidak sembarangan dalam pengambilan keputusan. Jadi perusahaan kalau mau mengambil keputusan itu pasti melihat dulu laporan keuangannya.
nggak hanya semena-mena dia langsung mengambil keputusan, itu tidak ya. Kemudian mereka itu selalu mementingkan gitu. Jadi laporan keuangan ini selalu dibutuhkan oleh perusahaan. Maka dari itu sangat penting dibuatnya laporan keuangan ini. Kemudian yang terakhir untuk pihak eksternal seperti investor. Gunanya apa? Nah, investor ini nanti akan melihat laporan keuangan itu untuk dia juga mengambil keputusan. Gini manfaatnya. Contohnya, jika memang laporannya itu menunjukkan yang baik, labanya besar, untungnya besar, maka investor itu bisa menanamkan sahamnya di situ, di perusahaan itu. Calon-calon investor bisa menanamkannya di perusahaan itu. Nah, jika tidak, kalau labanya itu dilihatnya tidak sesuai dengan harapan mereka, mereka akan berpindah ke perusahaan lain jika tidak jadi menanamkan sahamnya di situ. Nah, juga investor juga memerlukan informasi keuangan itu untuk membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, mereka mau menahan sahamnya di situ. Kalau yang sudah menanam ya, menanam saham di situ, mereka mau menahannya atau mereka mau menjualnya atau bahkan membeli lebih banyak lagi, tergantung laporan keuangan itu menunjukkan bagaimana. Kalau memang untungnya banyak, ya mereka pasti akan lebih banyak lagi menanam gitu. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Nah, untuk yang selanjutnya, apa saja ya laporan keuangan itu? Ada yang tahu laporan keuangan itu ada berapa? Ada ini laporan laba rugi. Ayo, yang tadi sudah baca buku, ada yang tahu enggak? Apa saja itu laporan keuangan? Ada laporan laba rugi. Ada laporan Ya, betul. Bagus. Ada laporan posisi keuangan. Laporan apa lagi? Ya, Ada laporan arus kas. Dan satu lagi catatan atas laporan keuangan. Terus? Atau biasa disebut dengan neraca. Terus apa lagi? Iya, betul. Jadi, tadi Eka menyebutkan 5 ya. Laporan keuangan itu ada apa saja? Ada neraca dan juga ada arus kas. Sekarang, Ibu mau tanya, siapa yang sudah tahu laporan laba rugi itu apa? Apa yang dimaksud dengan laporan laba rugi? Ada yang tahu tidak? Belum paham, Bu. Halo, ada yang tahu? Oh iya, belum paham ya. Belum Ayo, paham, Bu. yang lain kemana ini? Kok cuman Eka ya? Oh iya. Ya, jadi Ibu jelaskan ya. Laporan laba rugi itu merupakan laporan yang bertujuan untuk menyajikan pendapatan, beban-beban, dan juga untuk mengetahui laba atau rugi perusahaan untuk suatu periode tertentu. Nah, isinya apa aja laporan laba rugi itu? Ayo, sudah ada itu. Pendapatan sama beban-beban. Iya. Iya, betul ya. Jadi, dalam laporan laba rugi itu ada pendapatan dan juga beban-beban. Baik pendapatan apa saja ya dimasukkan. Jadi, bisa dilihat di situ contohnya di Eva Salon. Perusahaannya namanya Eva Salon. Kemudian di bawahnya kalian tuh harus menuliskan ya, selalu menuliskan
ini identitasnya itu. Yang awal sendiri paling atas itu nama perusahaan. Contohnya ini Eva Salon. Kemudian bawahnya keterangan. Keterangan ini laporan apa? Kalau ini tadi kan laporan laba rugi, dituliskan laporan laba rugi. Kemudian bawahnya itu adalah periode ya, per 31 Desember 2006. Nah, kalau kalian mau buat perusahaan kalian juga bisa, misalnya PT Eka Sejahtera, laporan laba rugi per 31 Desember 2006. Nah, untuk pendapatannya itu dimasukkan semua. Kalau di sini cuman ada pendapatan salon. Nah, berapa nominalnya? Nominalnya 5.450.000. Ditulis di situ. Kemudian bawahnya lagi beban operasional. Apa saja beban operasional? Ditulis semuanya yang ada itu. Contohnya seperti beban sewa, beban iklan, beban gaji, dan sebagainya ditulis. Kemudian nominalnya ada 300, 550.000, dan sebagainya itu. Nah, kemudian caranya menghitung, dari beban-beban itu tadi semua dijumlahkan. Kemudian dari jumlah beban itu ditarik ke sebelah kanan. Nah, dari pendapatan yang 5.450.000 itu dikurangi dengan total beban operasional. Jadi ini contohnya 5.450.000 dikurangi dengan 3.770.000. Hasilnya 1.680.000. Bisa dipahami? Mudah ya? Iya, Bu, bisa. Nah, untuk yang selanjutnya, ini ada laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini diperlukan untuk mengetahui maju mundurnya perusahaan tersebut. Jika modal perusahaan bertambah pada akhir tahun, berarti terdapat kemajuan. Begitu juga sebaliknya. Jika modal awal lebih besar daripada modal akhir, maka hal ini menunjukkan perusahaan mengalami kemunduran. Nah, untuk contohnya itu dilihat di bawahnya. Jangan lupa dituliskan kalau ini ada identitasnya itu adalah Eva Salon, kemudian bawahnya laporan perubahan modal. Kemudian bawahnya lagi periodenya per 31 Desember 2006, yaitu seharusnya itu salah ya, 2005 itu. Itu seharusnya 2006. Nah, apa saja yang ada dalam laporan perubahan modal itu adalah ada modal awal. Modal awal itu bisa diketahui di awal, biasanya ditulis di transaksi awal. Kemudian ada laba bersih. Laba bersih ini dari mana? Laba bersih ini dari yang tadi, yang laporan laba rugi ini tadi. Nah, ini tadi kan laba bersihnya 1.680.000. Kemudian ditaruh di sini di laba bersih. Kemudian pengambilan brief. Ada yang sudah tahu atau masih ingat apa itu brief? Itu pengambilan untuk keperluan pribadi, Bu. Oh iya, betul, benar sekali ya. Jadi brief itu pengambilan uang dari perusahaan yang diambil oleh pemilik untuk kepentingan pribadinya pemilik, seperti itu. Nah, ini pengambilannya berapa? Pengambilannya 200.000. Jadi laba bersih ini dikurangi dengan brief. Laba bersihnya 1.680.000 dikurangi dengan briefnya 200.000. Nah, jadi berapa? 1.480.000. Itu adalah penambahan modal. Kemudian untuk mengetahui modal akhir pemilik, bagaimana? Ya, modal awal, kemudian dikurangi. Kalau ini kebetulan laba ya, ini 1.480.000, jadi ditambah 22.300 ditambah dengan 1.480.000. Jadi
modal akhirnya 23.780.000. Tapi kadang ada yang pengambilan brief itu lebih besar. Jadi di penambahan modal ini nanti untuk pengurangan modal juga bisa. Modal awal dikurangi, kalau ya dikurangi, kemudian akhirnya tetap modal akhir, laba atau rugi. Kalau rugi ya untuk mengurangi, kalau laba bisa ditambah. Bisa dipahami ya. Nah, ini untuk yang selanjutnya, yaitu neraca. Neraca yaitu laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Nah, jangan lupa dituliskan identitasnya, kemudian apa saja yang ada dalam neraca. Dalam neraca itu ada aktiva. Aktiva itu nanti dibagi lagi menjadi aktiva lancar dan juga aktiva tetap. Kemudian ada kewajiban. Kalau kewajiban nanti utang lancar, terus bawahnya utang lancar itu nanti ada modal. Nah, aktiva lancar itu seperti apa? Seperti kas, piutang, perlengkapan, dan sebagainya. Kemudian aktiva tetap apa aja? Seperti peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, seperti itu ya. Kemudian dari aktiva tetap ini tadi, semuanya terus dijumlah. Jumlahnya aktiva lancar, kalau di contohnya Eva Salon ini adalah 4.750.000. Kemudian untuk aktiva tetapnya itu jumlahnya ada 11.700.000. Nah, untuk utang lancarnya itu ada 2.670.000. Sedangkan modalnya tadi berapa? Modalnya ada 23.780.000. Kemudian ditarik ke bawah, antara aktiva dengan kewajiban itu harus sama, harus balance. Kalau tidak balance harus diulang, dicari mana yang salah. Harus balance ya. Itu ada 26.450.000. Nah, kemudian yang selanjutnya ada laporan arus kas. Apa itu laporan arus kas? Laporan yang menunjukkan perubahan kas selama satu periode akuntansi. Nah, sebelum kalian, ini saya tunjukkan ya. Nah, laporan arus kas itu seperti ini. Tetapi sebelum kalian membuat laporan arus kas, kalian harus membuat yang namanya neraca yang diperbandingkan. Jadi neraca yang diperbandingkan ini adalah dari laporan yang periode sebelumnya dan periode akhir tahun ini. Jadi ini salah, ini seharusnya 2005 dan juga 2006 ya. Itu ada kas 2005 ini, yang 2004 itu 2005 ya. Itu ada 6.050.000. Kalau yang periode tahun ini ada 6.600.000. Maka selisihnya berapa? Selisihnya ada 550.000. Kemudian ada piutang, perlengkapan, dan sebagainya itu ya. Nah, setelah kalian mengetahui perbandingannya, barulah kalian bisa membuat laporan arus kas. Bagaimana membuatnya? Seperti ini. Nah, ini ada hasil operasi. Laba bersihnya dimasukkan. Yang awal tadi ada 1.680.000. Kemudian laba bersih ini ditambah dengan ada penurunan sewa peralatan di muka, akumulasi penyusutan peralatan, dan ada kenaikan utang usaha, juga ada kenaikan utang gaji. Nah, semua yang ditambahkan itu ditotal, kemudian ditambahkan dengan laba bersih.
Jadi 1.680.000 ini ditambah dengan 820.000. Totalnya ada 2.500.000. Kemudian dikurangi dengan kenaikan piutang. Nah, ini ada kenaikan piutang. Sebesar berapa? 250.000. Jadi 2.500.000 dikurangi dengan 250.000 menjadi 2.250.000. Kemudian penggunaan kas untuk pemakaian perlengkapan, pembelian peralatan, pengambilan brief. Nah, itu berapa? Di total semuanya. Kemudian dari yang tadi yang 2.250.000 2.250.000 itu dikurangi dengan totalnya penggunaan kas ada 1.700.000. Berapa kas sisanya? Itu kenaikan kasnya ada 550.000. Baru setelah kalian baru ini akhir dari laporan arus kas yaitu 550.000. Kemudian tadi ada lagi yaitu catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan yang berisi penjelasan dan informasi tambahan yang lebih rinci mengenai hal-hal yang tertera dalam laporan keuangan. Jadi, catatan laporan atas laporan keuangan ini adalah rincian dari semua laporan keuangan yang sudah dibuat ini tadi. Gimana, ada yang ditanyakan? Ada yang masih bingung? Belum ada, Bu. Sudah? Nggak ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Bu, saya mau bertanya. Oh iya, silakan. Ya, hal apa saja ya Bu yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan keuangan itu? Ya, baik. Bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi, dalam penyusunan laporan keuangan itu kalian harus memperhatikan beberapa hal, seperti relevan. Apa itu maksudnya? Jadi, dalam laporan keuangan itu bisa dikatakan relevan jika informasi yang disajikan keuangan itu dapat mempengaruhi keputusan ekonomi penggunanya, yaitu dapat membantu mereka dalam mengevaluasi kejadian masa lalu dan masa kini. Seperti ini tadi contohnya, memperbandingkan. Nah, dapat digunakan sebagai perbandingan itu tadi. Penyusunannya itu harus rinci, mulai dari laporan laba rugi, perubahan modal, terus juga laporan neraca, kemudian laporan arus kas, itu harus rinci. Jadi biar dipahaminya mudah untuk mengambil sebuah keputusan di perusahaan. Kemudian dapat dibandingkan. Kemudian juga andal. Laporan keuangan itu dikatakan andal apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dan tidak terikat dengan pengertian yang menyesatkan. Semua fakta, semua yang ada di dalam laporan keuangan itu adalah sebuah fakta. Jadi transaksi-transaksi yang ada, yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Jadi dalam penyusunannya ini juga tidak semerta-merta menyusun begitu aja ya, tapi juga harus sesuai fakta yang sudah transaksi yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan atau pemasukan yang sudah didapat perusahaan. Seperti itu. Gimana? Sudah Bu, sudah paham. Ya. Ada yang mau tanya lagi?
Sudah Bu, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Sudah ya? Sudah tidak ada yang tanya lagi ya? Sudah paham semuanya? Sudah Bu. Ya, baik kalau sudah. Selanjutnya yaitu, siapkah kalian berlatih, mencoba? Jadi, Ibu akan bagi kelompok ya. Karena mudah, jadi kalian bagi kelompoknya menjadi satu kelompok 2 orang. Yang tadi tidak masuk ada Alfia ya, sudah izin ke Ibu ya. Jadi satu kelompok ada 2 orang. Nah, nanti setelah pembelajaran ini berakhir, Ibu akan kirim tugasnya di WA grup ya. Bisa dipahami? Bisa Bu. Nah, oke, terima kasih. Nah, dari pembelajaran tadi, siapa yang bisa menyimpulkan? Apa yang sudah kalian dapat dari, nanti bisa buat nambah nilai tugas kalian ya. Ya, silakan. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan itu adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Dan salah satu manfaat dari laporan keuangan ini tadi digunakan untuk pengambilan keputusan, juga untuk menarik investor melakukan penanaman saham untuk melakukan investasi di perusahaan kita. Lalu laporan keuangan itu ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan kondisi keuangan atau neraca, terus keuangan. Nah, salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan laporan keuangan itu tadi ada relevan, terus informasinya handal, seperti itu Bu. Ya, bagus sekali ya. Bisa menjelaskan semua kesimpulannya. Nah, jadi tadi kita sudah belajar apa itu yang namanya laporan keuangan. Kemudian ada tujuan-tujuannya. Manfaat dari laporan keuangan itu apa saja. Kemudian juga ada berapa tadi laporan keuangan, dibagi menjadi berapa. Ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, ada laporan posisi keuangan atau neraca, kemudian arus kas, dan ada catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi semua bisa dipahami. Nanti jika ada yang masih bingung, bisa didiskusikan di WA grup ya.
Ya. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau menyampaikan bahwa kalian tuh harus menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan. Kalau keluar bawa masker, tertular virus COVID ya. Kemudian juga jangan lupa jaga imun, jaga pola makan, istirahat yang cukup. Oke, nanti tugasnya mau sebentar lagi, habis ini mau Ibu kirim ya. Jangan lupa dikerjakan. Minggu depan kita bahas bersama. Jika ada yang kesulitan bisa disampaikan. Ya, Ibu akhiri. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.